Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku, Tan Yun, kesetiaannya adalah Huang Fu Shengzong. Kata-kata ini mengguncang telinga para murid. Huang Fu Shengzong adalah sekte kuno. Murid-murid yang bisa menyembah Huang Fu Shengzong sama sekali tidak biasa-biasa saja. Mereka secara alami dapat mendengar arti kata-kata Tan Yun. Itu untuk memberi tahu semua orang bahwa Anda menyembah sekte suci Huang Fu, bukan karena kesetiaan Anda kepada 9 divisi Anda, tetapi untuk kesetiaan Anda kepada sekte suci Huang Fu. Betapa bajingan kecil yang cerdas yang benar-benar bisa membangkitkan hati orang. Para kepala sekte dalam mengutuk dengan kejam di dalam hati mereka. Sebagian besar penatua dan diaken lainnya juga menyipitkan mata ke arah Tan Yun, terlihat buruk. Para kepala, tetua, dan diaken dari 9 saluran sekte dalam semuanya telah menerima perintah dari gerbang abadi, dan bahkan kepala gerbang suci. Mereka tahu bahwa Raja melindungi divisi berjasa, dan mereka berani memberi perintah. Tidak sulit bagi siapapun untuk menebak bahwa mereka telah memperoleh wasiat dari orang tua kuno teratas. Tentu saja, peristiwa besar dalam pola sekte ini secara alami tidak diketahui oleh murid 9 divisi gerbang dalam, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tan Yun mengabaikan tatapan tidak baik dari mereka. Dia melihat lebih dari 600.000 murid, dan berkata dengan keras, "Pertanyaan kedua, Anda juga telah mendengar dengan jelas, dan Anda harus memikirkannya. Jika Anda merasa bahwa Anda keluar dari divisi Anda saat ini, itu adalah pengkhianatan. Maka saya katakan, itu kesalahan besar. Kamu ingat, apakah itu pil, formasi, jimat, alat, jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, guntur angin, 5 jiwa, atau prestasi dan murid, hanya ada satu tuan. Tuan ini bukan master sekte saat ini, atau master sekte sebelumnya, tetapi kepercayaanmu pada sekte suci Huang Fu. Apa keyakinan kita? Siapa yang akan memberitahuku?" Para murid terdiam setelah mendengar ini. Di langit, Tantai Xuanzong semakin mengagumi Tan Yun. "Oke, tidak ada yang menjawab, kan?" Tan Yun menunjuk para murid dan berkata dengan malu, "Kalau begitu aku akan memberitahumu. Apa kepercayaan kami? Itu adalah warisan patriark ketika kamu pertama kali melangkah ke sekte suci Huang Fu. Bisakah kamu bahkan tidak mengingat warisan leluhur? Apakah kamu semua bodoh? Apakah kamu lupa kepercayaan aslimu dan ajaran nenek moyangmu?" Pada saat ini, seorang murid dan Mai tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Kakak Tan, aku belum lupa." "Lalu apa yang membuatmu bodoh? Katakan dengan keras." Tan Yun berteriak. Murid dan Mai berteriak, "Di sekte suci Huang Fu, yang kuat sebagai tanggung jawab Anda sendiri. Jika 9 divisi berkumpul bersama, Anda dapat melindungi sekte suci untuk waktu yang lama. Ada satu kalimat terakhir, siapapun yang melanggar sekte suci saya, potong rumput dan akarnya." Mendengar ini, Tan Yun mengamati murid-murid lain dan berkata dengan tajam, "Jika Anda masih seorang pria, jika Anda masih memiliki darah seorang pria, jika Anda seorang wanita, jika Anda masih memiliki keyakinan, maka jangan berpura-pura bodoh. Bicaralah dengan keras." Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun adalah orang yang paling dikagumi oleh seluruh murid dan Mai saat berada di gerbang dalam. Pada saat ini, murid dan Mai memandang Tan Yun, dan ingin memanggilnya dengan ramah saudara Tan seperti sebelumnya. Sekarang, ditegur oleh Tan Yun, tidak hanya murid-murid divisi pil, tetapi juga murid-murid lain dari 8 divisi, dibangkitkan oleh auman berdarah oleh Tan Yun. Untuk memasuki sekte suci Huang Fu, menjadi kuat sebagai tugas sendiri. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang murid pria dan wanita bergema satu demi satu. Hanya dalam napas pendek, ada total 1,5 juta murid batin, mengepalkan tangan mereka dan berteriak bersama, pemandangan itu sangat mengejutkan. Untuk memasuki Huang Fu Shengzong,
menjadi kuat sebagai tanggung jawabmu sendiri. Jika 9 divisi bersatu, kamu bertahan lama. Jika 9 divisi dipisahkan, sekte suci akan mati. Mereka yang melanggar sekte suci saya, potong rumput dan akar. Melihat adegan ini, Tan Yun menghela nafas lega, selama dia membangkitkan darah semua orang, dan membangkitkan visi, keyakinan, dan keyakinan mereka ketika mereka memasuki sekte. Kemudian, pukul besi saat masih panas, jangan takut tidak ada murid yang akan bergabung dengan divisi berjasa. Tantai Xuanzong, di lautan awan yang luas, merasa sangat dalam di hatinya, jika Tan Yun bisa melakukannya, dia tidak akan bergantung pada sumber daya kultivasinya untuk memikat murid 9 divisi masuk ke dalam divisi berjasa, untuk berhasil merekrut 10.000 murid. Metode ini pintar. Dengan cara ini, Anda tidak hanya bisa menilai murid mana yang setia pada sekte, tetapi juga melihat karakter para murid. Tan Yun layak menjadi menantu masa depanku dari Tantai Xuanzong, dan dia memiliki gaya menjadi seorang jenderal. Tan Yun melirik para murid dan berkata, "Yah, karena Anda masih ingat keyakinan Anda, maka tanyakan pada diri Anda apakah itu pengkhianatan jika Anda keluar dari divisi Anda saat ini. Saya di sini, Tan Yun, dan saya menunggu Anda di divisi berjasa. Jika Anda percaya, saya menyambut Anda untuk bergabung. Jika Anda berpikir bahwa meninggalkan divisimu adalah pengkhianatan, saya memandang rendah orang-orang seperti itu. Saya akan menghitung 3 kali, Anda membuat keputusan. Ingat, ketika jumlah orang melebihi 10.000, sudah terlambat bagimu untuk bergabung dengan divisi berjasaku. Begitu jumlah orang di atas panggung cukup, Anda tidak bisa naik ke panggung, jika tidak, kemungkinan besar Anda akan menyinggung tingkat tinggi divisi Anda. Tentu saja, kamu tidak perlu takut. Selama kamu benar-benar ingin bergabung, Tan Yun menjamin bahwa kamu akan berhasil. Jika seseorang dengan niat buruk ingin masuk, kamu akan mati dengan menyedihkan." Setelah Tan Yun berbicara, dia berkata dengan keras, 1, 2, 3. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar suara tegas, "Saudara Tan, aku memujamu. Aku ingin pergi bersamamu." Murid dan Mai pertama yang membaca warisan master leluhur barusan, menginjak pedang terbang dan meraih platform keberuntungan No. 2. Jelas, dia adalah kualifikasi kelas atas. "Kakak Tan, aku juga ingin pergi denganmu." Dalam hatiku, kepala pelayanan yang berjasa masih menjadi pemimpin terbaik di hatiku. Saya juga, dan saya, ditemani oleh suara yang tidak tergoyahkan, di antara para murid dan Mai ketika Sen Subing memimpin gerbang dalam, ada total 2.000 orang yang menginjak pedang terbang dan menembak ke panggung wolong nomor 1, 2 dan 3. Dan pada saat ini, ketika banyak dari murid 8 divisi lainnya ragu-ragu, beberapa murid divisi Pil masih menginjak pedang terbang dan terbang menuju 3 platform keberuntungan. Penjahat yang berani. Kamu berani mengkhianati divisimu dan mencari kematian. Penatua dan Mai ke-8, memperhatikan murid di bawah pintunya, menginjak pedang terbang dan di atas kepalanya, dia sangat marah sehingga dia meledak dengan teriakan keras, dan menamparkan seorang murid yang terbang dengan pedang. Baru tadi malam, kepala suku juga memerintahkan dirinya untuk dengan ketat menahan murid-muridnya, untuk tidak menyembah divisi berjasa. Tapi sekarang murid-muridnya, ratusan orang telah mengkhianati divisi Pilnya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia ingin membunuhnya. Apakah kamu ingin membunuh ayam dan monyet? Bagus sekali. Aku juga punya niat ini. Dengan suara penghinaan dan niat membunuh, Tan Yun menunjukkan langkah suci Hongmeng dan menghilang dari platform wolong. Saat Tan Yun melangkah ke tahap kelima dari alam pemurnian jiwa, untuk melakukan langkah Dewa Hongmeng, dari sebelumnya 1000 kaki ke jarak 1500 kaki ketika sosoknya berkedip. Ini berarti kecepatan Tan Yun 50% lebih cepat dari sebelumnya. "Kakak Tan, tolong." Ketika murid itu menginjak pedang memohon bantuan dengan ngeri, Tan Yun tiba-tiba muncul di sampingnya,
dan sambil melemparkannya ke platform Wolong nomor 2 dengan tangan kirinya, pukulan itu cukup untuk meledakkan harta karun kelas bawah, ledakan ke arah tetua ke-8 dengan keras. Tan Yun, kamu pengkhianat, hari ini penatua ini ingin kamu mati. Penatua ke-8, Yu Zhang, dengan tatapan garang, membawa badai kekuatan spiritual di telapak tangan kanannya, dan menuju Tan Yun. Dia memiliki 7 kekuatan di ranah pemurnian jiwa. Dia sangat sombong sehingga dia bisa memukul Tan Yun dengan keras dengan satu telapak tangan. Ledakan. Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, sekelompok pusaran kekuatan spiritual setinggi 100 kaki meledak, menyebabkan mereka berdua merangkak di ruang 300 kaki dengan retakan seperti laba-laba. Retakan. Ah, tanganku. Dengan suara patah tulang yang jelas, telapak tangan kanan Yu Zhang yang keriput dibombardir oleh pukulan Tan Yun, darah dipenuhi, dan jari-jarinya yang terputus terbang. Seluruh lengan kanannya, yang telah kehilangan telapak tangan kanannya, tidak dapat menahan dan hancur berkeping-keping. Kamu baru di tahap kelima, kenapa kamu lebih kuat dariku? Jeritan serak Yu Zhang menyeramkan, dan tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Pada saat berikutnya, dia muncul 200 meter jauhnya, tangan kanannya menjulur dan mencubit leher Yu Zhang, dan kemudian dia bergegas ke platform Wolong nomor 1 300 meter jauhnya. Tan Yun, kamu biarkan aku pergi. Yu Zhang dicubit oleh Tan Yun, wajahnya memerah, memelototi Tan Yun, dan meraung. Adegan ini sangat mengejutkan 9 kepala, ratusan tetua 9 divisi, dan diaken yang hadir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa alam pemurnian jiwa tahap ke-7 kalah di depan Tan Yun. 600.000 murid memandang Tan Yun dengan kekaguman dan ketakutan. Ya Tuhan, kakak Tan sangat luar biasa. Meskipun saya tidak dapat melihat ranah saudara Tan, tetapi saya mendengar bahwa dia adalah pemurnian jiwa tahap kelima. Dan penatua dan Mai ke-8 adalah tahap ke-7. Sangat lemah di depan kakak senior Tan. Kakak Tan semakin kuat. Diskusi murid terdengar di telinganya, dan kepala gerbang dalam divisi pil saat ini, Li Bicheng, dengan marah berkata, diamlah. Tiba-tiba, puncak menjadi sunyi. Li Bicheng dari pemurnian jiwa tahap ke-9 marah. Sejak Shen Wende meninggalkan Dan Mai-nya beberapa hari yang lalu, karena dia adalah orang kepercayaan Lu Yi, meskipun dia bukan orang terkuat di antara para tetua pertama dari pintu dalam Dan Mai, dia masih memiliki posisi kepala suku. Pada saat ini, lebih dari 2.000 murid Dan Mai yang sudah berada di 3 platform Wolong memandang Li Bicheng, semua dengan ketakutan dan gemetar di tubuh mereka. Tan Yun memandang lebih dari 2.000 murid, dan berkata dengan keras, tidak ada yang menakutkan, ambil napas dalam-dalam, semuanya milikku. Siap kakak Tan. Lebih dari 2.000 orang memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih. Aku sangat marah. Kalian sekelompok pengkhianat yang mengkhianati tuannya. Setelah Li Bicheng berteriak dengan marah, dia menunjukkan jarinya yang kurus, menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, lepaskan tetua ke-8 kepada kepala ini. Tan Yun mencekik leher Yu Zhang dengan tangan kirinya dan mengangkat alisnya, bagaimana jika aku menolak? Jangan berpikir bahwa dengan bantuan Master Sekte, kamu akan melanggar hukum. Mata berlumpur Li Bicheng mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung, dan mengatakan setiap kata, kepala ini akan mengatakannya untuk terakhir kalinya dan biarkan dia pergi. Tan Yun menutup telinga, mencubit 5 jari leher Yu Zhang, perlahan mengerahkan kekuatan, 5 jari dimasukkan ke leher, dan darah menyembur keluar dari leher. Kepala, selamatkan aku. Retakan. Tan Yun meremas leher Yu Zhang dengan tangan kirinya, dan terbunuh di tempat. Oke. Aku akan melepaskannya sekarang. Tan Yun mengangkat tangan kirinya dan melemparkan tubuh Yu Zhang ke bawah dari platform Wolong. Tidak masuk akal. Kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah, kepala suku ini ingin kamu mati.
Li Bicheng meraung seperti guntur, dan bergegas ke langit di atas platform keberuntungan nomor 1 seperti kilat. Dengan lambaian tangan kanannya, cahaya pedang atribut guntur sepanjang 100 kaki yang bersinar tiba-tiba mekar dan memotongnya ke arah Tan Yun di bawah. Ketika Shen Subing hendak mengambil tindakan, suara menghina Tan Yun terdengar di telinganya, "Kepala, murid membunuhnya seperti anjing." Begitu suara itu jatuh, Tan Yun berbentuk seperti hantu, berkedip melawan cahaya pedang yang membanting, dan pada saat berikutnya, dia muncul di kekosongan 300 meter, dan memukul dada Li Bicheng dengan telapak tangan. Ketika Tan Yun berada di tahap ketiga pemurnian jiwa, dia bisa membunuh tahap ke-9 di alam pemurnian jiwa, Hou Ye. Terlebih lagi, dia sekarang menghadapi Li Bicheng dengan tahap kelima di alam pemurnian jiwa. Jangan bicara tentang kekuatan, hanya kecepatan, Tan Yun juga akan 3 kali lebih cepat dari Li Bicheng. Ledakan, retakan, dalam suara keras yang tumpul, dada Li Bicheng runtuh, darah disemprotkan dari mulutnya, dan garis putus-putus jatuh ke puncak. Ketika dia baru saja menyentuh tanah, Tan Yun muncul di depannya, menginjak wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Senior, jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhi." "Tan Yun, aku adalah kepala, kamu hanya seorang murid. Kamu tidak bisa membunuhku." Li Bicheng mengancam dengan ngeri, "Menurut aturan, kamu membunuhku adalah kejahatan besar." Pada saat ini, di antara 10 tetua Danmai, kecuali tetua kedua Du Chen, yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, para tetua lainnya berkedip dan mengelilingi Tan Yun, berteriak dengan marah, "Tan Yun, lepaskan kepala kami." Du Chen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia adalah guru Luo Fan. Dia tahu bahwa Luo Fan dan Tan Yun sangat dekat, jadi dia tidak ingin mempermalukan Tan Yun. "Lepaskan." Tan Yun mencibir. Kemudian, dia melihat semua tingkat tinggi dari 9 divisi gerbang dalam, dan berkata dengan suara keras, "Bukankah kepala gerbang abadi memberi tahu Anda? Jika tidak, aku tidak keberatan untuk mengatakannya lagi. Master Sekte memiliki perintah. Ketika saya pergi ke Sekte dalam untuk memilih murid dengan ketua divisi berjasa, tidak peduli garis pemimpin senior mana, tidak boleh ikut campur, kalau tidak kita akan membuat keputusan." Krak, Tan Yun menginjak kepala Li Bicheng dengan acuh. Melihat mayat Li Bicheng dan puluhan tetua yang mengelilingi Tan Yun, ekspresi mereka berubah drastis, mata mereka panik. "Kenapa kamu masih tercengang? Keluar dari sini!" Tan Yun berteriak dengan tajam, dan 10 tetua segera bubar. Tan Yun mendengus dingin, lalu meluncur ke platform wolong nomor 1, dengan dingin melirik tingkat atas gerbang dalam yang ketakutan, dan segera melihat para murid di puncak, dan berkata, "Saya tidak takut pada apapun, yang berani mengganggu divisiku dalam memilih murid, Li Bicheng adalah contohnya. Sekarang saya akan melanjutkan Wolong Tai." Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.